tuh malu kadang-kadang kalau ngomong karena kenapa? NM itu ya mau dibilang masalah gimana, NM nggak pernah nyenggol aku gitu loh. Dia sering datang ke roomku kemarin sebelum dia masuk. Makasih Koko udah support gitu loh. Tapi yang kayak gitu-gitu masa mau diceritakan gitu? Jangan jangan apa bahasanya ya? Jangan sok keras lah gitu loh. Jangan sok paling TOP BGT gitu loh. Padahal nggak ada apa-apa gitu loh. Nanti kalau kalau diserang, kalau dibilang begini nanti apa namanya nggak bisa jawab gitu loh, nggak bisa jawab orang kalau ngedit begitu juga semua orang juga bisa gitu loh, gitu. Ayo Cik, waktu dan tempat dipersilakan Cik. Yang sebenarnya gini kok, kalau saya gini ya, kenapa sih nggak diomongin tentang masalah persidangannya? Itu bukan ngomongin room orang. Orang nggak ada isinya kok mau bilang apa, orang isinya nggak ada, isinya dia nggak ada selain itu gitu loh. Ngomongin room orang di grup, ngomongin room orang di grup. Ya Allah. Isinya nggak ada, jadi dia itu cuman senewen yang kayak gitu-gitu aja yang bisa dia pertontonkan gitu loh. Senewen kayak gitu-gitu yang bisa dia pertontonkan, sudahlah gitu loh. Sesama pendukung NM, saya tidak mau dimanapun kalian berada. Aku juga pun diam. Kemarin-kemarin dia sendiri yang sering naikin orang dari pihak musuh. Dia duluan memulai. Tapi kenapa di saat orang cuman beberapa saat, dia kok kebakaran jenggot, dia kok tidak ngaca, dia kok nggak bisa lihat, nggak bisa cermin, dia pun juga seperti itu. Yang pantas ngomong seperti itu orang kayak saya, karena saya tidak pernah naikkan si Raffi dan segala macam. Halo, Ayo Cik. Biar cepet gimana sih? ada apa ini? Ada apa? Biasa ya, udah sih kalian sih nggak usah ngomong-ngomongin mutu. Mutu tuh begini nih, naik langsung nanti penontonnya naik. Kagak usah baru ini mutu. Kalau misalkan lu roomnya masih masang foto artis ini itu kagak mutu namanya. Mulut gue jahat dong. Bercanda ya, bercanda. Jangan emosi. Aku cinta dong. Jangan tantrum. Mulut gue emang begini. Ayo ngomong. Iya, kemarin itu tuh kenapa ya akhir-akhir ini gue ngeliat tuh banyak banget ya lagi huru hara kan. Ya maksud gue tuh gini loh. Kalian itu tuh kalau ngedukung aja, tapi nggak usah saling menjatuhkan satu sama lain, gitu loh. Tidak ada yang namanya, oh ini bermutu, ini nggak bermutu, yang satu ini, yang satu itu nggak ada. Semua pendukung tuh sama dengan caranya masing-masing. Nah, Kalian bisa mengatakan itu bermutu itu dari mana ngelihatnya? Yang tidak bermutu itu dari mana ngelihatnya? Begitu loh. Kalau dari aku ya. Gitu. Cuman kalau yang kemarin mungkin ada yang tersinggung sama kata-kataku, siapapun itu ya yang gue mengatakan tentang apa sih Miss Gosip ya, terserah. Saya nggak peduli ya. Tapi menurutku ya apa yang dilakukan itu memang sudah tidak masuk akal. Karena pertama apa? Kalaupun Miss Gosip ingin melakukan permohonan maaf, ngapain harus dikomal orang? Itu pertama. Ya. Kedua, dia kan menghina si almarhum ibunya si Niki kan di Viti. Ya lu bikin aja Viti permohonan maaf. Gitu loh. Jadi ngapain lu menyuruh Miss Gosip untuk ibarat kata bikin permohonan maaf
yang tidak ada hubungannya sama lu tuh siapa gitu loh, pihak keluarga. Kan lu bukan pihak keluarga. Gitu, lu nggak ada kapasitas untuk menyuruh Miss Gosip untuk minta maaf di Komal yang dimana itu kubu Nikita, nggak ada urusannya. Apalagi lu seolah-olah memprovokasi, memaksa untuk orang memaafkan Miss Gosip. Lu itu siapa sebenarnya? Lu tuh pendukung apa memang lagi diutus untuk memecah belah atau mengalihkan isu? Ya, jadi dari kemarin gue nggak banyak ngomong ya, gue jarang naik Komal. Ya, nggak pernah nge-live. Tapi maksud gue kalau sudah mengikut offside, ya, ya gue harus ngomong gitu loh. Jadi sekarang itu tuh jadinya jujur ya, jadi bingung gue. Ini yang bener-bener ngedukung itu yang mana? Sampai semua aja dihalalkan gitu loh. Gue tahu trafficnya Miss Gosip lagi bagus. Dia kalau misalkan nge-live nonton yang nonton banyak. Tapi lu jangan manfaatkan. Biarpun yang nonton dia rata-rata negatif semua ya, tapi lu jangan manfaatkan gitu loh. Jangan lu elas-elas jadi ibu peri seolah-olah mendukung dia untuk memaafkan, terus lu maksa untuk semua pendukung di kita itu untuk memaafkan dia. Ya permohonan maaf yang tulus adalah di saat dia melakukan VT ke tempat keluarga atau admin, dia selesai. Nggak perlu lu suruh-suruh dia Komal pendukung Nikita. Coba kalau misalkan gue orangnya jahat, gue bisa berpikir buruk dengan orang-orang yang deket sama gue yang itu dia pendukung Nikita. Contoh kayak Lambe, Julid, atau mungkin teman-teman yang gue kenal yang gue nggak ada masalah sama mereka. Gitu loh. Jadi lu itu maksudnya apa ini si Meira itu? Gue sebut aja ya nama lu ya. Ibu-ibu siapa gue nggak kenal tuh. Lu tuh siapa Meira itu? Kira. Itu pendukung apa sih? Ci, jangan kau bahas itu di sini. Iya, kesel gue soalnya sama tuh ibu-ibu. Ya, jadi begini, gue cerita lah. Ini yang dibahas begini. Kemarin malam intinya Gude ada di sebuah room gitu loh. Terus di situ ada Raffi, di situ juga ada Mambel, ada Gude dan yang lain-lain lah, ada Turki juga. Nah, di SS lah sama orang, dimasukin ke grup pengkumpulan fans di kita. Intinya dibilang tidak Grup lagi berfaedah, tidak berguna, tidak mau, cuy, jijik dan segala macam tetek bengek. Nah, ya saya sih memaklumi kenapa si Gude itu marah karena kan terpampang nyata di situ kan ada muka dia gitu loh. Gitu. Ini. Nah, sekarang kan begini, Ci. Orang yang menyebut itu kan seringkali juga kan dia dulu itu sering juga naikin si Raffi gitu loh, Ci. Dan begini, ketika musuh itu datang atau yang berseberangan dan dinaikkan, konterannya itu seperti apa, cara waktu di live itu Gude ngomongnya apa, kecuali dia bilang waktu si Raffi datang, oke lah, aku sepakat dengan atau apalah omongannya yang menjurus seakan-akan itu bukan pendukung Nikita kan, di situ kan juntrungannya itu ada karena membicarakan masalah A1, terus Gude bilang kenapa sih kamu nggak bisa move on dari, intinya mereka ceng-cengan lah berdua waktu di room itu gitu loh. Nah, maksudnya itu janganlah menghina sesama pendukung Nikita Mirzani. Janganlah kau itu merasa sok yang paling NM. Karena begini. Karena kalau ada yang merasa paling NM di antara NM dan ternyata dirimu itu kapasitas atau ininya itu tidak terlalu bagus kualitasmu, kan malu gitu loh. Gitu kan malu gitu kan jadinya. Jadi lebih baik itu menurut saya sih saling menghargai sesama pendukung NM, terlepas dari yang mau typing, mendoakan, yang share-share kita punya VT, apalagi orang-orang yang memang misalkan kayak Bang Long yang datang langsung jauh-jauh dari Bogor setiap Kamis, itu kan kita nggak bisa kasih mereka duit, tapi setidaknya jeripaya mereka itu kita bisa lihat gitu loh, Ci. Intinya begitu. Ya. Intinya saya cuma mau perdamaian aja, saling menghargai satu sama lain. Nah, kau kan tahu aku, Ci. Aku itu enggak pernah orangnya itu mau campuri urusan orang. Oh, dari Bandung. Nggak mau campuri urusan orang, dia mau naikkan ini, membicarakan masalah Miss Gosong dan segala macam tetek bengek.
Aku itu enggak, I don't care gitu loh. Yang penting aku itu di dalam setiap case itu ada apa yang bisa saya counter, saya akan counter gitu loh, Ci, gitu. Nah, intinya saya itu aja, saya berpikir yang penting-penting. Kalau yang nggak penting ya saya nggak bisa gitu loh. Makanya kalau gua kan untungnya emang nggak pernah masuk dalam circle-circle ya kok. Kalau gua kayak apapun itu kan kayak di komal-komal. Tapi yang kemarin itu karena posisinya udah nggak kondusif ya. Karena menurut gua udah agak melenceng jauh. Kenapa? Ya karena gua begini loh. Nggak ada sesuatu yang ibarat kata lu habis bener-bener menghina, terus lu membuat sesuatu penggiringan opini yang mengatasnamakan apa ya namanya orang tua yang sudah meninggal, tiba-tiba lu berubah 180 derajat, lu tiba-tiba mendadak maaf ini itu, dan yang paling lucunya yang memberikan akses adalah orang-orang yang di garis terdepan Nikita Mirzani yang menyuarakan, yang gue nggak ngerti, dia juga nggak pernah ke ruang sidang, gue nggak ngerti effort dia ngedukung Niki kayak gimana, gue juga nggak ngerti ya kan. Kayak gitu aja sih yang lebih gue counter ya gitu loh. Makanya kenapa gue berani sebut gitu loh untuk tidak melakukan hal-hal konyol seperti itu. Itu aja sih, karena menurut gue kan sekarang udah banyak isu-isu ya, karena dia nggak ngerti gitu loh. Gue udah baca chattingan gue tuh dikirimin beberapa orang chat yang memang itu orang-orang yang penting ya, yang ngirimin gue bukti yang gue nggak bisa share karena orangnya sendiri nanti yang akan share, orang ini yang akan share. Nah, jadi begini, Dan Ci. itu Aku benar-benar tuh bukan menyenangkan. ngomong seperti apa, Ci. Aku ngomong karena gua kenal lu udah lama gitu kan. Jadi begini, Ci. Betul. Jadi begini, Ci. Gua kasih tahu lu itu bukan karena gua belain siapa orang yang kamu tuju, ndak. Sekarang begini, Ci. Jangan Terkadang konyol kan deh pokoknya. pendukung Jangan. Nikita Mirzani ini kan banyak dari berbagai kalangan. Mau tindak tanduk atau gerakannya itu tidak bisa dipastikan, Ci. Nah, contoh, saya kasih kamu contoh. Saya kasih kamu contoh. Misalkan kamu kan sering kan, kamu nggak mungkin lah kamu bilang si Koko Cimot itu bukan si paling NM lah bahasanya. Pasti paling NM. Betul. Dari dulu pun, dari masalah dulu masih Fadel, masih begini pun kita udah ikutin gitu kan. Nah, sekarang kan saya kasih contoh. Misalkan masalah A1. A1 itu kan jelas. Ketika saya orang yang bertanya, saya yang menelpon, Kak Sil yang menyatakan, tapi saya juga ikutan dibully. Nah, mungkin ada sebagian besar pendukung Nikita Mirzani itu menyalahkanku. Padahal alurnya itu ada. Nah, di situ saya kasih contoh, Ci. Saya kasih contoh. Jadi maksudnya begini. Saya nggak mempersalahkan juga dengan opini-opinimu, apa narasi-narasimu, enggak. Cuman begini, karena terlalu banyak ini pendukung Nikita Mirzani, alangkah baiknya maksudnya saya itu, Ci, kalau bisa itu lebih 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 apa ya namanya ya, lebih legowo gitu loh, lebih melihat dengan hati gitu loh, Ci. Gitu. Makanya jangan memberikan akses apapun untuk orang siapapun yang kita kan nggak tahu manuver-manuver orang sebelah ya kan? Ya kan, kita nggak pernah tahu gitu. Jangan memberikan akses apapun untuk bisa masuk yang dimana lu itu garis keras pendukung Niki. Kalau lu sesama pendukung ibarat kata berbeda pendapat ini itu ya sudah itu aja. Tapi kalau lu memasukkan yang dimana yang memang jelas-jelas itu sudah benar membuat menyakitkan, dan dimana dia jelas-jelas ada di kubu sebelah tiba-tiba berbalik arah, berpindah Mohon dan maaf. akses itu Ini aneh menurut gua. ini bukan masalah memberi akses. Jadi gini sih. Ini masalahnya dia melemparkan ke grup seakan-akan bahwa room tidak berfaedah. Lo urusannya apa? Heeh. Gitu loh. Dan di situ ada Ito Mambel, ada Kak Gudes, ada yang lain. Lo kok dibilangnya room nggak bermanfaat? Karena apa? Karena dia kenapa sih dia bisa ngomong kayak gitu? Karena si Raffi naik, Ci. Jadi ini beda konteksnya. Jadi dia Beda ngomong- konteks. Yang diceritakan dari awal si Raffi itu naik, Ci. Naik di room itu. Naik di room itu di tengah malam, aku udah tidur. Itu ada Gude, ada Krayon, ada Mambe.